bergerak secara teratur melalui titik seimbangnya, Bu. Ya, bagus sekali ya Yogis ya. Nah, materi inilah yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu mengenai getaran. Nah, sebelumnya coba kalian pelajari atau simak ini. Nah, dari video yang sudah kalian amati, kira-kira apa yang bisa kalian temukan di dalam video tersebut? Bergerak bolak-balik secara teratur melalui titik kesetimbangan. Pada jam pandul memiliki simpangan terbesar. Jadi gerak bolak-balik pada jam pandul itu merupakan salah satu contoh dari getaran, Bu. Terima kasih. Iya, terima kasih ya Gunawan. Inilah manfaat pelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu kita dapat menganalisis konsep dari getaran dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, percobaan dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis pengaruh panjang tali terhadap frekuensi dan periode ayunan bandul. Melalui kegiatan percobaan dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis pengaruh massa bandul terhadap frekuensi dan periode getaran bandul dengan teliti. Ya, kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan pada pagi hari ini ya meliputi tes. Setelah tes kita masuk tayangkan dulu ya video analisis kasus ya. Nah, itu kalian membentuk kelompok untuk balikan LKPD. Ya, kalian mengerjakan LKPD dengan percobaan. Ya, mendiskusikan ini dengan teman-teman kalian, dengan teman-teman satu kelompok ya, menganalisis hasil percobaan tersebut. Kemudian nanti kalian menyajikan berupa kegiatan presentasi. Ya, setelah itu kalian menyimpulkan hasil kegiatan kalian. Nah, di akhir nanti ada kegiatan prosesnya. Setelah proses, nanti kita akan melakukan kegiatan refleksi berupa menilai 3 aspek. Ya, pertama penilaian sikap, kemudian penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan. Kita akan lakukan pretest. Waktu Ibu berikan 5 menit. Gimana ini? Kalian sudah selesai? Sudah semuanya ini selesai? Ini hasil pretest kalian. Masih banyak salah mengenai pengaruh panjang tali dan massa benda terhadap frekuensi dan periode getaran. Ini nanti yang akan kita tekankan lagi dalam kegiatan pembelajaran kita. Sudah siap ini untuk belajar? Sudah. Siapa kita? Kita SMP 2 MUI Pancaya. Ibu akan menayangkan sebuah video analisis kasus. Nah, dari pengamatan video tadi, kira-kira permasalahan apa yang dapat kalian munculkan dalam video tersebut? Ayo, siapa? Mira. Saya melihat ada 2 ayunan, satu ayunan dinaiki oleh orang dewasa itu ibunya, ada satu Ya. ayunan dinaiki oleh anak kecil itu anaknya. Karena berat ibunya dan anaknya kan berbeda, apakah nanti ada perbedaan banyak gerak ayunan? Oh, bagus sekali ya pengamatannya. Bagaimana dengan yang lain? Ada yang bisa? Ya, si Putri. Dari pengamatan video tersebut, Ya. saya berpikir, Bu, apakah perbedaan rasa dari ibu dan anak itu akan mempengaruhi waktu memain ayunan tersebut, Bu? Wah, ini bagus nih pertanyaan yang kedua. Jadi, 2 permasalahan itu ya bisa kita selesaikan melalui sebuah percobaan sederhana. Silakan dulu kalian duduk dengan kelompok yang sudah dibentuk sebelumnya. Ibu akan bagikan LKPD dan alat percobaan ya. LKPD ini nanti kalian bagikan ke masing-masing teman yang ada di kelompok ya. Satu orang atau satu. Ya, LKPD kalian itu kegiatan kalian yang pertama menganalisis suatu permasalahan. Di sini Ibu berikan 2 fenomena ya yang harus kalian analisis permasalahannya. Setelah kalian menganalisis 2 fenomena ini ya, nanti kalian
Semuanya nih, semuanya harus aktif. Jangan menunggu jawaban dari teman aja. Semuanya sudah selesai? Sekali lagi pertanyaan? Sudah. Sekarang kita akan masuk ke tahap presentasi. Sekarang Ibu tanyakan dulu nih ke kalian. Kelompok siapa yang gabung? Selesai Bu. Kelompoknya sudah. Oke, kelompok 3 katanya yang mau mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Silakan ke depan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Jadi pada pagi hari ini kami akan mempresentasikan mengenai yang sudah kami diskusikan. Apakah terdapat perbedaan banyak gerakan ayunan kecil dan ayunan besar? Yang kedua, apakah panjang tali mempengaruhi terjadi banyaknya ayunan? Yang ketiga, apakah panjang tali mempengaruhi waktu mengayun ayunan? Kesimpulan hasil diskusi kelompok kami. Menurut kami, kesimpulan dari hasil diskusi kelompok kami yaitu getaran adalah suatu gerak yang terjadi secara bolak-balik di sekitar keseimbangan. Contoh getaran dalam kehidupan kita sehari-hari antara lain gerak ayunan bandul serta sebuah getaran memiliki dan ditandai dengan adanya periode, frekuensi, dan waktu getar. Sekian presentasi dari kelompok 3. Mungkin ada yang ingin bertanya atau menambahkan? Ya, itulah hasil dari penyampaian diskusi kelompok ya dari kelompok 3. Sekarang ada pertanyaan dulu atau adakah masukan tanggapan dari kalian atau kelompok yang tidak presentasi mengenai apa yang disampaikan oleh kelompok penyaji tadi? Ibu berikan waktu. Ya, dari kelompok 1. Ya, silakan. Atas kesempatannya, kami dari kelompok 1 ingin menambahkan dan bertanya. Ya. Dari getaran kita mengenal beberapa getaran yaitu amplitudo, periode, dan frekuensi. Kita permainan ayunan, agar ayunan dapat bergerak atau berayun, maka ayunan harus didorong. Jadi pertanyaan dari kelompok kami adalah bagaimana hubungan antara gaya dorong pada ayunan dengan besarnya amplitudo? Bisa ditanggapi apa yang disampaikan oleh kelompok penanya? Ya, silakan. Kelompok kami akan menanggapi hubungan antara gaya dorong pada ayunan terhadap besarnya amplitudo adalah semakin besar gaya dorongnya, semakin besar juga gaya amplitudonya. Bisa dipahami sampai di situ penyajian dari kelompok 3. Ibu minta lagi satu kelompok ya yang ya. Kelompoknya Gunawan Gunawan siapa? Prima. Ya, silakan. Kelompoknya Prima. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi mengenai getaran. Rumusan masalahnya adalah apakah panjang tali ayunan akan mempengaruhi terjadinya banyak ayunan? Kesimpulannya adalah getaran ialah gerak benda secara bolak-balik melalui titik keseimbangan, dan frekuensi adalah kebalikan dari periode atau besaran periode berbanding terbalik dengan besar frekuensi. Bagaimana ini kelompok yang lain? Ada yang ingin menanggapi? Kelompoknya Yogis. Ya, silakan. Kami ingin menambahkan sedikit. Berdasarkan percobaan tadi dapat diketahui bahwa panjang tali pada bandul berpengaruh terhadap periode getar. Semakin panjang tali, maka semakin besar periodenya dan semakin kecil frekuensinya. Ada tanggapan balik? Dicukupkan ya. Silakan duduk kembali ya. Berikan tepuk tangan kepada siapa yang bisa menyimpulkan hasil diskusi kelompok. Silakan dia. Semakin panjang tali, maka semakin besar periode getarnya dan semakin kecil frekuensinya. Semakin pendek tali, maka semakin kecil periode getarnya
traktor melalui titik kesetimbangan. Sudah paham sampai di sini? Sudah. Jika sudah, ya, kita akan lakukan post test. Wah, namanya sudah semua ini. Sudah selesai ya? Sudah semua ini di atas nilai KKM ya. 75 dan dapat ada nilai 100 ini. KKM kita kan 67 ya. Ya. Terima kasih. Berarti kalian sudah mampu mengikuti pelajaran pada pagi hari ini dengan baik. Ya. Karena semua sudah mendapat nilai KKM. Jadi Ibu berikan materi pengayaan yang berhubungan dengan gempa bumi. Bisa dimanfaatkan sumber-sumber belajar mengenai gempa bumi. Gimana tadi perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran? Senang. Karena apa? Ada video animasinya, ada percobaannya. Kira-kira dengan soal pretest dan post-test tadi, di soal-soal yang mana sulit? Ada yang bisa menyampaikan? Ya, gimana sekarang? Terima kasih. Tadi pas mengerjakan soal post-test sama pre-test itu ada kendala sedikit di penghitungan rumus, tapi itu cuma dikit aja. Ibu sudah kirimkan link referensi, silakan dikerjakan. Gimana? Sudah selesai belum? Sudah. Ibu ingatkan sebelum Ibu tutup nih pembelajarannya. Tadi si Prema itu sebenarnya anaknya pintar loh, bener. Tapi rada usil sama temennya ya. Jadi nanti pembelajaran berikutnya nggak boleh ganggu temennya. Untuk pertemuan kita minggu depan kita akan belajar mengenai gelombang. Sampai di sini ada yang ditanya?